Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui dina acara nakalintang pisan moyan insyaallah. Mudah-mudahan sadaya pangorbanan urang sadaya angkat di bumi masing-masing, setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa. Oge sadaya pengorbanan sepertos jihad di jalan Allah. Insyaallah dinarun dirhamun bi sab'i mi'ati dirhamin. Sadirham digantos ke 700 dirham insyaallah. Urang teraskeun pembahasan surat An-Nisa ayeuna ayat anu ka 80 genep. Sateacana dina ayat 85 urang dipadenan gambaran sabada Allah ngapadenan kesiapan kami rasa pribadi pikeun ngalaksanakeun pancen oge anjeunna dipadenan pancen pikeun ngagedulkeun semangat para sahabat tajam wiah atanapi lingkungan anu mendukung lah. Nyata kondisi para sahabat kedah sapertos jami-jami anu saling menggenapi gitu dina ayat kamari. Saling menggenapi, setiap orang adalah pelengkap bagi orang lain nalika Allah maparingan kautamian anu benten-benten sanes diskriminasi tapi diferensial integral. Setiap orang kagungan peluang yang sama untuk berbuat yang terbaik dalam versi sareng bakal masing-masing. Kata kuncina tangtos kahiji yakin oge percaya 100% karena aturan Allah. Anu kadua hubungan antar manusia kadah dijalin ku kebersihan mana setiap orang menghargai kelebihan orang lain kemudian menyadari kekurangan masing-masing. Setiap kelebihan adalah untuk melengkapi kekurangan anu sanes, mengakui kepunjulan anu sanes sekaligus kagungan pancan pikeun ngesian kakirangan anak. Tah ayeuna dugi ka ayat 80 genep katingal kurang sadaya kaitanana. Memang setiap ayat berkaitan sareng sateacana. Ayeuna bade nerangkeun ngeunaan sering ka makna kahartos kurang sadaya nyaeta tahiyah. Tahiyah teh salam penghormatan. Tahiyat itu salam penghormatan. Bapak-bapak ngaos tafsir-tafsir lain eusina sami ayat ka-80 genep ngeunaan salam kehormatan antar muslim anu parantos dipangtoskeun ku Allah. Jadi halusna hakikatna teh kedah aya secara penghormatan yang lain. Pomoeuna sadaya dengan dicampur adukeun. Islam parantos kagungan pola sareng cara diulangkeun nu ka Allah dipaparinkeun ka langkungan Rasul kagentos badai sateacana. Nyata assalamu alaikum sareng sajabina. Aturan-aturan eta badilikeun namun dah ieu para langkungna saya Asarawi teh urang dipadenan heula gambaran makna kecapna. Tahiyah tina hayya ke diterangkeun apa makna hidup yang sebenarnya. Jadi orang mewengi ieu bakal menakan hal yang baru. Ku emutan simkuring jarang ka kuping oge jarang dijelaskeun ku tafsir-tafsir sanes nu kantos kurang diaos. Biasana sekitar tahiyah ya we, salam penghormatan ketika bertemu. Tapi saya Asrawina menguraikan ti kecap awana heula. Insyaallah ke bakal ka kuping oge ka raos kaparatoskeun ku urang sadaya. Biasa ditinggal halaman 24 salapan genep paragraf terakhir
Bengi ieu disarengan ku Ustaz Akmal bade mangaoskeun oge nerjemahkeun oge ngadugikeun guaran Asrawi ngeunaan aleta wilayah nu dipandang peryogi dijelaskeun ku simpeuring bade ditandeskeun. Namun ka Ustaz Akmal mangaos kalayan sasewe ditegaskeun aksentuasina dikiakeun. Maka diaturan ka sakama kamu maos surat ka 86 oge dilajengkeun kana sarahna. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ, dan apabila kalian diberi dan apabila kamu dihormati bitahiyatin dengan penghormatan, maksudnya salam, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu, ucapan salam itu, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, au rudduha, atau yang sebanding dengannya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu memperhitungkan. Al-haqqu huna, Allah Subhanahu wa taala di sini yuridu, menghendaki, an yurabbiba, untuk menguraikan makna al-hayah. Fama makna huyyitum, maka apa arti huyyitum? Al-kalamu sathil ula fiha, ucapan yang luas pertama, fiha, padanya. Idza hayyaka wahidun, apabila salah seorang menghormatimu, wa qala laka, dia berkata kepadamu, assalamu alaikum, berkata ucapan salam, fa alaika antarudas salam, maka seyoginya engkau wajib membalas salam itu. Wa kanal arabu, dan keadaan orang Arab, qadiman, pada zaman dahulu, yaquluna, mereka berkata, hayyakallah, semoga Allah menghormatimu. Wa ba'da an ja'al Islam, dan setelah datang Islam, ja'alat tahiyata fil liqa'i, dijadikan ungkapan penghormatan fil liqa'i, dalam pertemuan, hiya assalamu, yaitu salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun, penghormatan mereka, yaitu orang-orang mukmin, ketika pada hari menemui Allah Subhanahu wa taala, salamun, yaitu ucapan salam. Au kama qala al-haqqu fi mawdi'in akhar, atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah, hendaklah ucapkan salam atas diri-diri kalian dengan salam yang baik, yang penuh berkah di sisi Allah. Linafhama, kita ketahui, makna kalimat hayyaka, makna kalimat hayyaka, madatu kalimatihya alha wal yaani, bentuk atau materi kalimat hayyaka ini dari huruf ha dan huruf ya, dua huruf ya. Wa minha kalimatun hayyah, dan dari sanalah tercipta kalimat hayyah. Allati minha hayyatuna, yang dari sanalah makna kehidupan kita. Wal hayatu idza nadharna ilaiha, apabila menelitinya,
ilaiha atas hal itu, kepada hal itu, qad ta'khudhu ma'nan sathiyan indan nas, kita mendapati makna yang luas bagi manusia, wa huwa ma nasha'a anhu al-hissu wal hiraki, itu yaitu apa yang berkembang darinya, al-hissu wal hiraki, dari fisik dan gerakan. Wahia awwalu zahiratin fina, dan itu yang pertama yang nampak pada diri kita. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu fil hayawan, dalam hewan, makhluk hidup. Wa ini rataqaita, kalaulah wa ini rataqaita fil fahmi, kalaulah engkau tingkatkan dalam pemahaman, tajidu, engkau akan dapati, anna kalimata, bahwasanya kalimat al-hayah, tantazimu kullu ajnasil wujudi hatal jamadi, tersusun semua jenis wujud sampai benda mati sekalipun. Lakin al-insan, akan tetapi manusia, la ya'tarifu, tidak mengetahui, ilal hayati, kepada kehidupan, illa, kecuali, fil madharil hissi wal haraki, dalam pada yang nampak dari fisik dan gerakan. Walakin, akan tetapi, likulli kainin hayatun tunasibuhu, akan tetapi bagi setiap yang ada benda atau makhluk, hayatun, kehidupan, tunasibuhu, yang sesuai dengannya. Wa indama, dan ketika, kanu, keadaan mereka, maksudnya para guru, yu'allimunana, ketika mengajarkan kepada kita, fil madarisi, di sekolah, ilmul magnetisiyah, ilmu magnetik, kunna naro, kita melihat, tajribatal magnetisi, percobaan magnetis, wa na'ti biqadibin magnetisi, dan kita datangkan, kita ambil sepotong besi, summa na'ti bibiradatil hadidi, kemudian kita ambil potongan kecil besi, wa nasiru bihi fit tijahi wahidin, dan bergerak dengannya ke arah yang sama. Wadzalika hatta nuratibal juz'iyati tartiban, dan itu sehingga kita menyusun bagian-bagian teratur, yatanasabu ma'at tijahil magnetisiyah, sesuai dengan arah benda yang bermagnet itu, fil qadibil hadidi, yang ada pada besi. Hadzal qadibu, potongan besi itu, alladzi narahu, yang kita melihatnya, madatan jamidatan, benda yang mati, fi nadharna, dalam pandangan kita. Walakin, akan tetapi, tujadu, kita dapati, fiha, padanya, zaratun, partikel-partikel terkecil, yaitu zarrah, duna idrakil insanu, yang tidak bisa diamati oleh manusia, tatakayyafu biharakatin khasatin biha, yang tersusun dengannya gerakan-gerakan tertentu yang khusus. Wa yu'adu turatibu salibi minha wal maujibi, maka dikembalikan urutan kutub negatif dan positifnya. Wala tujadu qudratun, dan tidak ada kemampuan, indal masyahidi, bagi yang menyaksikan, laha, atas hal itu, kayudraku harakatiha, untuk mengetahui gerakannya. Wa hatta yuqarribuhal mudarisun, dan sehingga guru itu mendekatkan, ila dhihnit talamidhi, kepada pemikiran murid, ja'u
biunbubatin juzaziyatin, didatangkan pipa kaca, wa wada'u dan mereka dan menyimpannya, fiha padanya, biradatal hadidi potongan besi, waja'u bil qadibi mumaghanati wa marraruhu, dan didatangkan potongan magnet yang bermagnetik itu, wa marraruhu, dan digerakkannya, dilewatkannya, bijanibi biradihi, di samping besi, faro'a at-talamidhu al-biradata, maka murid itu melihat potongan, ada loncatan, gerakan, wahya tataqafazu ila an tastaqira, ada loncatan gerakan yang menjadi teratur. Wahuna, dalam hal ini, yata'allamu at-talamidhu, murid belajar, anna biradatan, bahwasanya biradatal hadidi, bahwasanya potongan besi ghaira mumfattaqatin, tidak bermagnetik, indama, ketika yamurru, dilewatkan atau dekatkan, digosokkan, alaiha padanya, al-qadibu al-mumaghanati, yang ada magnetnya, menjadi bermagnet, fi tijahi wahidin, ke arah yang sama, faduratuha, maka partikel-partikelnya tatarotabu, tersusun, ala asasin wadihin, atas prinsip-prinsip yang jelas, positif negatifnya, hatta tasiru mumaghanatatin, sehingga menjadi bermagnetik. Wa hadza dalilun al-hissi, dan ini menjadi dalil fisika. Faqad inqalabat, kebalikan, ketika dibalikan, as-sawalibu fi jihatin wal maujibatu fi jihatin, dibalikan, kebalikannya, negatifnya satu arah, positifnya satu arah. Fal qadibu al-magnatisi, dan potongan magnet yang bermagnetik itu, lahu, ia punya harokatun, punya gerakan, walakinnana, akan tetapi kita, la nudriku, tidak bisa mengamati, hisahu, wujudnya, wala harokatahu, dan juga gerakannya, li'annana, karena kita, la namliku, tidak mempunyai al-baqayis, alat ukur, al-lazimah, yang cocok, lidzalika, untuk hal itu. Sate aja nerangkeun salam penghormatan, istilahna tahiyah. Kecap tahiyah teh tina hayya, ha sareng ya double, hayya. Eta teh saakar kata sareng hayatun, sareng hiwanun, berarti menerangkan dan sedang menjelaskan hakikat kehidupan, gitu. Jadi sataca nerangkeun hal anu sering diungkap ku para ahli tafsir, ayat ieu berkaitan sareng etika salam. Ayeuna ngajujut heula yang kitab eta teh dina hayatun, dina hirup. Maka dijelaskeun ku ayeuna saleresna, walakin likuli kainin hayatun tunasibuhu, nu aya di alam ieu sadayana itu mempunyai kehidupan gitu. Nu aya di alam ieu sadayana punya zat hidup, punya kehidupan. Ngan kadang-kadang ieu iman sadaya teka tinggal kurang sadaya. Jadi semua yang kita lihat, benda-benda apapun itu hidup
Itu kagungan unsur-unsur hidup. Ayeuna ngadamel contoh besi mengandung magnet. Dia jelas punya daya hidup, punya daya gerak. Kemudian nalika dicontohkan sering orang kabupaten menuju merangkali karena besi patokan dengan besi, dia mengikuti, berarti daya gerak. Itu nu teu katingal kurang sadaya. Sareng anu mengagumkanana teratur. Bumi aya besi potongan besi disimpan, kemudian didekati dengan besi yang bermagnet, dia akan berubah mengikuti magnet itu. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Nusalamin akan teratur seperti itu. Bahkan eta anu ngalahirkeun listrik dan sebagainya, seueur para ahli tidinya ke melahirkan mesin-mesin gerak. Lantaran dina besi ada daya magnetik gitu, anu teratur antawis kutub positif sareng kutub negatif. Nah ngati-katinga kurang sadaya. Jadi hirup teh teu salamina tiasa katinga kurang sadaya. Bahkan di benda-benda semua pun itu ada kehidupan. Dalam apa yang kita lihat, benda-benda yang padat, yang tidak hidup alias tidak bergerak di pandangan orang, setelah dia hidup, di sana ada kehidupan. Jadi contoh pertama bagikan panjenengan bikin meyakinkan orang yang dina segala perkara itu ada kehidupan ngeunaan besi dan benda-benda yang punya daya magnet. Jadinya ya kehidupan, bahkan teratur teh ada tiasa bertolak belakang, tiasa menempel kan seperti itu dina daya magnetik eta. Itu contoh pertama. Contoh kedua maka didugikeun hal salajengna. Wa misalu akharu, dan contoh yang lain, lanaqtarid, pastikan annana, bahwasanya kita nataharraku, bergerak, wajaat ta'iratun, dan datang pesawat terbang, min a'lana, dari atas kita, wal taqatat suratan lana, dan melihat gambaran untuk kita. Indama, ketika ta'khuduna, kita mengambil suratan gambar, min qaribin, dari dekat. Fahum yarawnal harakata, maka mereka bisa melihat gerakannya. Lakin kullama ibta'adat at-ta'iratu, akan tetapi setiap kali menjauh pesawat terbang itu, fanahnu, maka kita, la nara, tidak dapat melihat al-harakah, gerakannya, hatta, sehingga tasira nuqtatan, sehingga terlihat seperti titik, ba'idatun, yang jauh, wa ka'annana, seolah-olah, thabitatun, seolah-olah diam, wahia laisat sabitah, padahal yaitu tidak diam. Wa innama, hanya saja, ya mutaharrikatun bisuratin daqiqatin jiddan, akan tetap hanya saja yaitu tidak bergerak dengan rinci, yang rinci sekali, tergantung derajat yang itu, lidarajatin, tergantung derajat yang itu, la annaha, yang itu, la tudraku, tidak bisa diamati. Faqulu syai'in, dan segala sesuatu, idzan, dengan demikian, fihi, padanya, hayatun, ada kehidupan, khosatun, yang tertentu, tunasibuhu, yang sesuai dengannya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, lahu, baginya, al-hissu wal harakah, bergerak, ada fisiknya dan bergerak, khosatan, khusus, bihi, dengannya. Wa indama, dan ketika na'ti lil Quran, kita mendapati di dalam Quran, naro kaifa aliju hadhil qadiyah, kita melihat bagaimana jawaban
hadhil qadiyah, ketetapan ini, fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah atau zat Allah. Santai langkung jentre gampil katingal umai kapal ngalangkung katingal bergerak. Tapi makin tinggi kapal itu geraknya makin lambat. Bahkan ketika makin tinggi kapal itu tinggal titik yang diam. Jadi yang diam bukan berarti tidak bergerak. Cuma kemampuan kita mendeteksi dan mengamatinya saja yang terbatas. Awan cicing banyak ketinggalan kurang. Kapal terbang yang jauh cicing. Padahal minyak ke tanah gerak. Semakin dekat, semakin ketinggalan gerak cepatnya. Tapi semakin jauh, semakin lambat. Bahkan di satu sisi diam. Semua bintang kelihatan kurang diam. Padahal dia bergerak. Jadi diam belum tentu diam. Karena kemampuan mengamati kita saja yang diam padahal sebetulnya bergerak. Dan logika sebaliknya geraknya katinga sakapunna diam. Jadi dalam diam itu ada gerak. Kemudian ayeuna deui karena masalah anu urang menakan pemaparan anu benten sareng umumna para ulama ngeunaan ayat namanya diaos ku Ustaz Akmal surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu akan binasa, biasanya gitu, binasa. Illa wajahu, kecuali zat Allah. Apa arti binasa teh? Binasa sebetulnya bukan binasa dalam pengertian anu sering kurang kuping. Binasa itu, binasa artinya tanpa gerak, tanpa kehidupan. Halikun teh tanpa kehidupan. Kayak aja bakal mapadinan dalil. Yang halikun maknanya bukan sekedar binasa, tapi tidak punya daya hidup. Gitu. Untuk kebalikan daripada hidup. Ada yang hidup, ada yang tidak punya daya hidup. Nah, biasanya orang diataskan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua orang menafsirkan begitu. Segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah yang tidak akan binasa. Nah, ayat penjelasan anu langkung jembar, langkung rinci oge agak berbeda. Sudut pandangna nu digunakan ku Syekh Asy'ari di dia urang sadaya menakan kaistimewaan anjeunna anu berbeda dengan ahli tafsir yang lain. Katina anjeunna menguasai semua bidang ilmu yang dibutuhkan. Anjeunna memahami filsafat, anjeunna memahami ilmu fisika. Tadi sebutkan berkaitan dengan magnet. Dia memahami ilmu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jantan daya tukung kamu penafsiran anak. Orang alhamdulillah biasa merhatoskeun tafsir anu lain dibanding sareng umumna tafsir anu kakuping ku urang sadaya. Mangga usah dilajengkeun. Istathnal qawlu wajhallah. Firman Allah ini mengecualikan zat Allah, ay zatahu, atau zatnya. Faqulu syai'in, dan segala sesuatu, ma'adahu halikun, selain dia halikun, akan binasa. Wa makna halikun, dan makna halikun, ay laisa fihi hayah, yaitu sesuatu yang tidak ada kehidupan padanya, tidak ada padanya kehidupan. Wa ma dama kullu syai'in yahliku fahadha dalilun anna fi kulli syai'in hayatun. Selama segala sesuatu itu binasa, maka ini menjadi dalil bahwasanya pada segala sesuatu itu ada kehidupan. Hatta ya'til idhnu, sehingga datang izin minal haqqi dari Allah Subhanahu wa taala, antadhhaba al hayah, perginya kehidupan, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa wajhihi, kecuali wajahnya atau zatnya, subhanahu, Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad yatasaalul insanu wa minal ladzi qala, telah mempertanyakannya manusia, dan dari yang berkata inna kalimat, bahwasanya kalimat halikun ta'ni laisa fihil hayah, bahwasanya tidak ada padanya kehidupan. Naqulu, kita katakan, atau Syekh Asy-Syarawi di sini, innal qur'ana, bahwasanya Quran, hina yata'aradu, ketika menghadapkan, liqadiyatin, tentang sesuatu, la yaqsimul ulumu illa abwabin, tidak dibagi menurut bab-bab, walakinnahu, akan tetapi, yudihu fi kulli ayatin juz'iyatan, tetapi menjelaskan dalam setiap ayat, juz'iyatan, bagian-bagian, tashrahu lana, yang dia jelaskan kepada kita, ma khufiya, apa yang disembunyikan, alaina, atas kita, fi juz'iyatin, dalam bagian-bagian ukhra yang lain. Kai nafhama, supaya kita mengetahui, annal Qur'an, bahwasanya Qur'an mutakamilun, saling melengkapi. Fayaqulul haqqu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyuhlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin, untuk liyuhlika man halaka, untuk membinasakan yang binasa, am bayyinatin, setelah penjelasan, wa yahya man hayya am bayyinatin, dan untuk menghidupkan yang hidup dari setelah penjelasan. Fayakunu al-halaka didu al-hayah, maka ayat ini itu menjadi dalil bahwa halikun kebalikan dari al-hayah. Jangan halaka yahliku, halakan teh sok dihartoskeun binasa, saur anjeunna geus nama halaka yahliku, halakan teh tidak ada kehidupan. Ai laisa fi hayatun, untuk menjadikan gambaran bahwa kebalikan dari halikun adalah hayatun. Jadi digambarkan ada orang menagih mana fakta yang lain, bahwa untuk menyimpulkan halikun itu artinya tidak ada kehidupan. Naon dalil sanesna? Nah, dina surat Al-Anfal 42. Satianya yang mengingatkan dina Quran teh aya penjelasan rinci ABCD, dasarnya sebuku pelajaran. Kumaha carana melengkapi informasi, disimpan di banyak ayat. Nah, gitu. Di banyak ayat hal ieu teh engka saling melengkapi. Seperti iwati iman sadaya sering orang menyebut Quran berulang-ulang gitu. Umumnya penciptaan manusia di ayat ieu, di Al-Baqarah ayat, di yang lain ada yang lain. Itu bukan pengulangan, justru lebih melengkapi. Metodenya seperti itu. Misalnya buku pelajaran, ABCD persenes gitu, tapi lebih banyak informasi, kemudian nanti dikumpulkan jadi saling melengkapi. Contoh kasus nu katinga kurang sadaya tentang penciptaan Adam itu di banyak ayat, bukan pengulangan. Ada orang menuduh Quran berulang-ulang nyaritakeun eta di ayat anu eta kene padahal kan dipeliti pasti ada bedana, da tujuanna kama saling melengkapi. Begitu juga cara Al-Qasas tadi, kullu shay'in halikun ila wajhahu, naun halikun teh semua hal akan binasa kecuali zat Allah. Di ayat berikutnya ternyata halikun ke pasangan atau Yahya, artinya halikun teh tidak ada kehidupan, Yahya teh ada kehidupan. Kesimpulan naon? Semua itu hidup dan akan mati kecuali Allah. Itu menjadi dalil yang tadi teh semua ini hidup. Semua punya gerak, semua punya kehidupan, tapi semua akan berakhir kecuali Allah. Semua ini hidup, tapi akan berakhir kecuali Allah, hidupnya abadi. Nah, pasalnya nanti bagaimana kita bisa mengabadikan kita? Kita makhluk mulia, kita tidak akan punah. Yang lain akan punah, kita tidak akan punah. Nah, itulah keistimewaan
Manusia cuma bedanya kalau Allah abadi, kita diabadikan. Nah, bedana orang jeung Allah. Nah, bedana ruh sareng Allah, ruh abadi. Kan tadi kul salin halikun. Tapi ruh abadi kenapa? Karena ruh diabadikan. Gitu. Kita diciptakan untuk diabadikan. Tidak mati kemudian habis. Tidak ada lanjutannya. Kita adalah yang hidup akan mati, tapi setelah matinya ada keabadian yang Allah abadikan. Maka orang melajengkeun karena contoh kasus sanes anu menarik oge, maka dilajengkeun wa nahnu dan kita idza manadharna ketika memperhatikan ila sana'ati allati nasna'uha, memperhatikan kepada benda-benda buatan allati nasna'uha yang kita membuatnya, wal yakun dan keadaan al-balastik plastik, masalan umpamanya innana bahwasanya nasna'u kita membuat minhu darinya awani lil ghasili wadah-wadah untuk mencuci au khilafihi atau yang selainnya. Wa awwalu ma nashtarihi dan ketika kita membelinya lil istimali untuk digunakan, untuk dipergunakan, najiduhu kita mendapatinya zaha al-launi warnanya itu bersinar terang, masih bagus. Wa ba'da istimalihi dan setelah kita menggunakannya li fitratin untuk beberapa waktu, yazulu anhu al-bariqu maka hilang darinya kilatannya, wayasbahu syahibul launi dan menjadi pucat warnanya. Faman ladzi hadza salahu maka apa yang terjadi padanya? Laqad taghayyara sungguh ia telah berubah. Malladzi ahdatsa taghyir apa yang terjadi dalam perubahan itu? Yuqalu dikatakan al-istimalu karena pemakaian, wa ish'atu syamsi dan paparan sinar matahari, wa ghairu dzalik dan yang lain sebagainya. Idzan dengan demikian fa fihi maka padanya hissun ada masalah fisik, li'annahu karena ta'thara wal harakatu karena berbekas dan bergerak, li'annahu taghayyaru karena dia itu berubah, wa kadzalika al ahjaru al harimah demikian juga batu-batu mulia, wal marmar dan marmer, wa ghairaha dan yang lainnya. Yuqaddiruna umroha mereka mengukur umurnya, bimi'ati sinina ada yang 100 tahun, wa ahyanan dan kadang-kadang bi'alafi sinina ada yang 1000 tahun, kullama qala umruha dan apabila panjang umurnya, taghayyara berubah launuha warnanya, minal hayati dari kehidupannya, wa tafa'ulati dan karena prosesnya, wa indama dan ketika namsiku waraqatan dan ketika kita mengambil daun, wa nadhuha dan menyimpannya tahtal mijhar di bawah mikroskop, fa innana maka sesungguhnya kita nara melihat adadan hailan minal gurufi as-saghirah melihat hal-hal yang menakutkan di dalam kamar-kamar, di dalam ruas-ruas yang kecil, wala hasara li hadhil ghurfi dan tidak ada sekat di dalam ruas-ruas itu, wa yaqulul mu'minu dan orang-orang mukmin mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin
dan keberkahan bagi Allah. Wa ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Fakullu syai'in, dan segala sesuatu fil wujudi, dalam wujudnya, lahu, punya, hayatun tunasibuhu, kehidupan sesuai dengannya. Idistaqaraitaha, kalau kita meneliti, watatabi'utaha, dan mengikutinya, bidiqatin, dengan rinci, wastata'ta an tujada, engkau akan mampu mendapatkan al-alata, alat-alat, allati tastanbitu, yang dengannya mengamati, wallati tusa'idu, dan juga dengannya itu membantu, ala idraki, untuk mengetahuinya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, taro, bakal melihat, al-harakah, gerakan, wa tusyahiduha, dan akan menyaksikannya, bil hissi, secara fisik. Anjeunna ada mau contoh deui kanggo meyakinkan urang sadaya ayana benda, ayana gerak, kemudian adanya perubahan. Gitu. Bapak-bapak ngageuleuh alat-alat tina plastik gitu. Diangon naon bae, ngagita nalika digauleuh warnana cerah. Kemudian dipakai, nanti warnanya akan memudar. Warnanya akan memudar karena paparan matahari dan karena dipakai digunakan itu. Bukan hanya itu, batu-batu pun, batu mulia, marmer, batu pualam, seperti itu. Dia berubah karena waktu, karena paparan matahari. Sehingga iwati iman sekalian, orang dan para ahli bisa mengukur usia sebuah benda dari warnanya. Kalau kayu kan dari uratnya. Kalau batu-batu dari mana? Dari warnanya. Ini batu terjadi sekian ratus tahun yang lalu. Usia sekian ribu tahun yang lalu, itu bisa diukur, bisa dilihat. Kenapa? Karena perubahan itu, berjalannya waktu melahirkan perubahan, baik secara warnanya ataupun semua hal yang terjadi pada permukaannya akan berubah. Itu sebabnya ibu iman sekalian, para ahli bisa memperkirakan ini benda, bangunan ini berapa tahun, Borobudur berusia berapa tahun. Atau pernah kaji sekarang yang terkenal ada sesar kan, itu adalah unsur dasar laut keluar dari atas. Itu berapa tahun yang lalu, bisa dihitung berapa tahun yang lalu. Itu adalah benda yang ada di dasar laut tapi muncul ke atas karena sesar. Itu menunjukkan ibu iman sekalian bahwa semua ada daya hidup. Dia ada gerak. Kemudian ada perubahan. Semua bergerak dan punya daya hidup dan ada perubahan, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kecuali manusia gitu. Kita mengamati itu tidak mudah, tapi berkembang zaman semakin jelas. Tadi mengambilkan contoh daun. Orang ingat ya nanaonan. Tapi tinggal aku mikrofotos pembesar. Barangkali ngabiri gini orang teh. Sebab di sana ada pori-pori, ada kamar-kamar, ada makhluk-makhluk hidup, ada unsur-unsur gerak yang kita tidak tahu. Bahkan daun itu kita makan, padahal sebetulnya di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Jadi tidak selamanya yang hidup bisa kita lihat, tidak kita amati karena kelemahan. Tapi dengan perkembangan zaman, ketika orang punya alat untuk mendeteksinya, semuanya bisa diukur. Yang disebutkan dari awal, sekarang bisa diukur. Magnet bisa diukur, daya listrik bisa diukur, apapun usia batuan bisa diukur. Itu menunjukkan bahwa sabda Allah yang tadi, semua yang ada di bumi, semua yang ada di dalam itu ada keteraturan dan punya daya hidup, tapi ada gerakan yang mengakibatkan berubah dan akhirnya akan kehilangan hidupnya itu. Kecuali, kita baca kecualinya, silakan Ustaz.
illa kecuali annal hayata bahwasanya kehidupan binisbati dikaitkan arqal ajnasi dengan setinggi jenis, wa huwa maksudnya al insanu yaitu manusia, al muntafi'u memanfaatkan bikulli kainin segala keadaan, hayyin kehidupan, fil kauni di alam. Hadhihi hayatun tantahi, semua kehidupan yang disebutkan tadi akan berakhir. Fil mi'adin majhulin, dari tempat kembali yang tidak diketahui, binisbati lil insani menurut ukuran manusia, ma'lumun binisbati lillahi akan tetapi diketahui dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Wa aradallahu, dan Allah Subhanahu wa taala an yukallifahu taklifan, memberi kewajiban, inistama'a ilaihi apabila kita mendengarkan kepadanya, wa nafadhahu dan memenuhinya, fahuwa subhanahu yu'tihi hayatun la tantahi, maka dia Allah Subhanahu wa taala memberikan hayatun la tantahi, kehidupan yang tidak berujung. Wa indama naqisu al-hayata, dan ketika kita membandingkan kehidupan allati la tantahi yang tidak akan berakhir, bil hayatil lati tantahi dengan kehidupan yang berakhir, fa ayyi minhuma jadiratun bi anna tusamma hayah, maka mana dari keduanya itu yang pantas disebut dengan kehidupan yang sebenarnya. Innaha al hayatu, sesungguhnya kehidupan itu innaha al hayatul ukhra, yaitu kehidupan akhirat, allati la tantahi, yang tidak akan berujung. Walidzalika, dan karena itu, yaqulul haqqu, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hidup yang sebenarnya, law kanu ya'lamun, kalau kalian mengetahui. Hadhihi hiya al-hayatu al-haqatu, inilah kehidupan yang hakikat. Wa illa, dan kalau tidak, fama qimatu hadhil hayati dunya, apa nilai kehidupan dunia ini, allati tuhadiduha, yang mengancammu, fiha padanya, al afatu bahaya, wal alamu bencana, wal idtirabatu kegelisahan, wal asqam dan penyakit, wal amrad dan kesakitan, wa ba'da dzalika tantahi, dan setelah itu selesai. Fayuwadihul haqqu, maka Allah menjelaskan, hudh hayatan la maqtu'atun wala mamnu'atun, ambillah hidup yang tidak terputus dan tidak terhalang. Fahadhihi hiya hayatun haqqan, maka inilah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Walidzalika, dan karena itu, fal haqqu, maka Allah Subhanahu wa taala indama, ketika ta'radu menghadapkan lihadhil mas'alati, masalah ini, awdaha menjelaskan, iyyakum hati-hatilah kalian, an ta'taqidu meyakini, anna hadhil hayatad dunya, bahwasanya kehidupan dunia ini, hiyallati uriduha lakum, ialah yang dia inginkan dari kalian. Ana uridu lakum, kami saya ingin kalian, hayatun kehidupan, akhladu yang lebih abadi, min hadhihi dari ini. Walidzalika, dan dengan itu dan karena itu, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum apabila memanggilmu, lima yuhyikum untuk apa yang menghidupkan kalian. Semua ada kehidupan dan ada gerak
Tapi semua akan berakhir pada masanya diciptakan untuk membantu manusia, berkhidmat kepada manusia. Ada alam jamad, benda, alam nabat, tumbuhan, alam hayawan, hewan. Sama dengan manusia, dalam artian punya daya hidup. Tadi sudah disebutkan fakta-faktanya. Tapi semua akan berakhir. Itu kecuali manusia. Apa bedanya dengan Allah yang maha abadi? Kita diabadikan. Karena diabadikan, abadikanlah hidup. Apa bedanya kita dengan yang lain? Buat apa kita menderita? Buat apa kita mendapatkan tangan kehidupan kalau akhirnya cuma mati saja dan semua selesai? Itulah keistimewaan manusia. Makhluk-makhluk lain dibentuk dalam wujud yang sama pada asalnya untuk berkhidmat kepada manusia. Nanti manusia berkhidmat kepada siapa? Jamad berkhidmat kepada nabat, nabat berkhidmat kepada hayawan, hayawan berkhidmat kepada manusia, dan semua berkhidmat kepada manusia. Manusia abadikanlah dalam kehidupan orang lain dan abadikanlah sampai akhirat. Buatlah kenangan dalam hidup. Hidup bukan untuk dikenal, tapi untuk dikenang. Dikenang di dunia, abadi di akhirat. Itulah bedanya manusia. Di dunia harus dikenang, di akhirat harus abadi, insya Allah. Eta margina tungtung ayat anu jagikeun Gusti Asaroi, istajibu lillahi wa lirasuli. Sambutlah panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum, apabila memanggilmu, lima yuhyikum, itulah yang akan menghidupkanmu. Tanpa kenangan dan keabadian hidup, kita sama saja dengan benda lain. Kita benda mati kalau tidak punya manfaat, tidak memberikan kebaikan. Pertama kepada sesama manusia di dunia, kemudian ada hasil dan buah di akhirat nanti. Sakitu rupina biasa kurang dipelajari dina wengi ieu, alhamdulillah urang kenging gambaran langkung lega ti Syekh Asrowi kang urang sadaya sasanas pagdameng ituna ngaring nuturkeun anak perjagi aya ekstra perhatosan namun alhamdulillah kurang sadaya kamapung nu didugikeun ku anjeunna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa langkung menjiwai hidup urang sadaya niatan iman urang sadaya terutami yakin kana ayana akhirat. Dzalika kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah-mudahan nuhun ka Ustaz Ahmad dikahain bapak-bapak sadaya, insyaallah urang menuju midamel sesuatu nu sanes kanggo jangka pendek tapi untuk keabadian urang sadaya bermaslahat di dunia, kemudian oge kagungan bujengan alain hasil di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.